Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kisah tentang istri Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Pada tahun 555 Masehi, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ibu Khadijah bernama Fatimah binti Zaidan dan ayah Khadijah bernama Khuwailid bin Asad. Khadijah mempunyai 3 orang saudara, yaitu Awam, Halah, dan Hizam. Dibandingkan dengan anak perempuan lainnya, Khadijah lebih beruntung. Ayahnya berpikiran maju. Ia menganggap anak laki-laki dan perempuan adalah anugerah dari Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Sepeninggalan kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaan peninggalan orang tuanya. Khadijah juga yang mewarisi kemampuan dagang yang ditinggalkan almarhumah ayahnya, menjadikan berlipat-lipat, dan keuntungannya yang diperoleh Khadijah semakin banyak. Saat musim semi pada 595 Masehi, para pedagang Mekah menyusun kafilah musim panasnya. Khadijah juga mempersiapkan barang dagangannya. Sayang, dia belum mendapatkan seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin kafilahnya. Beberapa nama diusulkan, tetapi tidak satupun yang sesuai dengan keinginannya. Paman Muhammad, Abu Thalib, mendengar kalau Khadijah membutuhkan seseorang pemimpin kafilah. Meskipun menyadari kalau keponakannya itu belum berpengalaman, Abu Thalib yakin kalau Muhammad pasti bisa. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Muhammad pasti mampu memimpin kafilah, dan juga Muhammad memiliki keberanian untuk memikul tanggung jawab itu. Di samping itu, Muhammad adalah sosok yang jujur. Lalu, Abu Thalib menemui Khadijah dan mencalonkan keponakannya. Seperti kebanyakan penduduk Arab lainnya, Khadijah pun sudah mendengar cerita tentang sosok Muhammad yang dipercayai. Tetapi, dia belum pernah mendengar pengalaman berdagang Muhammad. Dia kemudian memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang mengenai perdagangan. Setelah berbincang-bincang, Khadijah kagum kepada Muhammad. Khadijah pun menawarkan tugas sebagai pemimpin kafilah dagangnya ke Syam dan akan membayarnya 2 kali lipat dari yang biasa diterima orang lain. Muhammad pun menerima tugas itu dengan senang hati. Khadijah juga mengutus Maisarah, seorang pedagang yang berpengalaman, untuk membantu Muhammad berdagang di Syam. Setelah pulang dari Syam, Muhammad melaporkan semua hal yang dialami selama perjalanan. Khadijah sangat senang menerima laporan Muhammad. Khadijah semakin kagum ketika mengetahui barang-barangnya yang dibawanya dari Syam berhasil dijual di Mekah dengan keuntungan yang berlipat ganda. Maisarah bercerita kepada Khadijah tentang tingkah laku Muhammad di sepanjang perjalanan. Khadijah terpesona dengan cerita Maisarah. Dia merasa bahwa Muhammad adalah sosok yang sempurna. Perasaan kagum Khadijah kepada Muhammad telah berubah menjadi rasa cinta. Khadijah berniat untuk menikah dengan Muhammad. Sebenarnya sudah banyak laki-laki yang melamar Khadijah, tetapi ditolak Khadijah. Jika Khadijah melamar Muhammad, hal itu menentang tradisi Arab, karena seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Beruntung Khadijah mempunyai seorang sahabat wanita bernama Nafisah binti Umayyah. Dia masih kerabat dekat Muhammad. Lalu Nafisah mendatangi Muhammad untuk mengetahui isi hatinya kepada Khadijah, juga ketertarikan untuk menikah dengan Khadijah. Setelah berbincang-bincang, Nafisah berkata bila Muhammad mau menikah dengan Khadijah, dia akan mengurus semuanya. Muhammad mengatakan bahwa dia akan membicarakannya terlebih dahulu dengan Abu Thalib. Lalu Abu Thalib menyetujuinya. Setelah itu, Abu Thalib mengutus adiknya, Safiyah, untuk berbicara dengan Khadijah. Khadijah menerima tanpa persyaratan dan tuntutan apapun. Sesuai adat istiadat Arab, Abu Thalib ditemani saudara-saudaranya datang ke rumah Khadijah. Mereka menemui paman Khadijah, Amr bin Asad, dan melamar Khadijah untuk Muhammad. Abu Thalib menyerahkan mahar berupa 20 ekor unta. Setelah lama berlalu, hari pernikahan yang ditunggu pun tiba. Muhammad didampingi Bani Hashim yang dipimpin Abu Thalib dan Hamzah, sedangkan Khadijah didampingi Bani Asad dipimpin Amr bin Asad. Pernikahan Muhammad dan Khadijah membawa kebahagiaan bagi setiap orang. Setelah menikah, Khadijah tidak tertarik lagi pada perdagangan. Dia menyerahkan segala urusan kepada suaminya. Dari hari ke hari, kehidupan pernikahan Muhammad dan Khadijah dipenuhi kebahagiaan. Namun ada satu masalah, yaitu setelah 1 tahun menikah, belum ada tanda-tanda kehamilan, dan itu membuat Khadijah merasa gundah. Namun, pada tahun ketiga pernikahannya, Khadijah merasa tanda-tanda kehamilan.
Dia segera mengabarkan berita itu kepada suaminya. Tentu saja Muhammad menyambutnya dengan gembira. Mereka berdua pun mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rahim Khadijah, lahirlah seorang bayi laki-laki dengan selamat. Muhammad memberi nama anaknya Qasim. Tak lama kemudian, Khadijah kembali hamil. Lagi-lagi seorang bayi perempuan yang cantik melengkapi kebahagiaan keluarga itu. Muhammad memberi nama yaitu Zainab. Setelah Qasim telah berumur 2 tahun, tiba-tiba Qasim meninggal dunia. Muhammad merasakan kehilangan yang sangat besar. Khadijah pun tenggelam dalam kesedihan. 3 tahun setelah kematian Qasim, Khadijah kembali melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ruqyah. Saat itu, usia Muhammad 33 tahun. Dia pun kembali hamil. Namun anak keempat pun seorang perempuan yang diberi nama Ummu Kulsum. Begitupun dengan kehamilan yang kelima. Seorang anak perempuan yang cantik kembali menyemarakkan keluarga Khadijah dan Muhammad. Anak perempuan itu diberi nama Fatimah. Ketika Khadijah telah berumur 65 tahun, kesehatannya terus menurun setelah menjalani pengungsian selama 3 tahun. Khadijah mulai sering sakit-sakitan. Dia terpaksa harus terbaring lemah di tempat tidurnya karena sakitnya yang semakin parah. Setelah 3 hari sakit parah, Khadijah berpulang ke sang penciptanya pada 10 Ramadan. Sebulan lebih 5 hari semenjak kematian Abu Thalib. Selama 25 tahun, Khadijah mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka. Selama itu pula, Khadijah mencurahkan kasih sayang dan keikhlasan yang tak terhingga. Maafkan saya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.